Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia sekali hari ini diperjumpakan lagi. Sudah berapa lama ini? 10 tahun. Berasa sangat lama nih. Karena sudah kangen juga insyaallah. Di antara nikmat kaum muslimin sangat berjumpa seperti ini. Maka di saat seperti ini banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Allah menciptakan banyak sekali malaikat untuk ditugasi mencari orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian membawa solawatnya dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang juga kalau panjenengan solawat sekarang, maka solawat panjenengan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang juga. Makanya solawat itu nggak perlu nitip, kita sendiri yang bersolawat, dan kebaikannya insya Allah banyak. Kemudian yang berikutnya, sebelum lupa, taqabbalallahu minna wa minkum, walaupun sudah bulan Dzulqa'dah. Ini berlaku 6 bulan sebenarnya, supaya seluruh amal ibadah kita kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta dalam 6 bulan ini, kita minta agar selalu begitu diterima. Setelahnya nanti kita minta untuk disampaikan lagi ke bulan-bulan Ramadan berikutnya insya Allah. Ini suaranya jelas ibu-ibu di luar? Jelas betul? Jelas ya? Insya Allah. Ini suaranya ngebas banget, Masya Allah. Kayak sound system mahal jadinya. Masya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, terakhir kita membahas tentang tafsir waktu bulan Ramadan. Nanti kita meskipun judulnya usul salasa, tapi dikombinasi banyak hal, karena kita sebulan sekali, jadi saya pengennya ada hal-hal yang sampai banyak jumlahnya gitu. Di antaranya untuk pagi ini saya ingin menyampaikan bekal kepada panjenengan semua. Sepasca lewat bulan Ramadan itu biasanya memang yang seharusnya naik ibadah tapi nyatanya turun, ya enggak? Gitu. Bulan Syawal itu secara syariat itu bulan peningkatan, tapi kenyataannya ningkat apa turun? Turun. Saya yakin. Biasanya kita 11 rakaat, sekarang 3 rakaat saja kadang-kadang berat. Gini apa nggih? Nggih, banget itu. Subuh biasanya penuh. Di bulan Ramadan setelah subuh berkurang, 3 soft jadi 2 soft gitu. Dan ini banyak terjadi di banyak masjid. Maka para ulama sudah menyebut tentang hal ini, bahwa ini itu memang bakal terjadi. Rasulullah bersabda di dalam bulan Ramadan secara zatnya, Rasulullah sampaikan wa yunadi munadi. Ada yang memang menyeru, wa yunadi munadi, menyeru ke hati kita masing-masing kaum muslimin, ya baghiyal khair, wahai pelaku kebaikan, perbanyaklah untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghiyal syar, dan para pelaku keburukan, maka berhentilah. Begitu diseru memang di sini. Allah menyuruh malaikatnya untuk menyuruh hati kita, niupin, semangat, ayo banyakin. Kalau mau berbuat buruk berhenti, jangan begitu. Secara zatnya bulan puasa memang begitu. Tetapi begitu masuk bulan Syawal, nggak ada lagi itu, nggak ada lagi. Maka kitanya pribadi dari dalam yang harus meniup itu. Saya dipahami sampai di sini, Jadi memang kita sendiri harus memang menyemangati diri sendiri. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jangan-jangan kita meninggal. Seminggu yang lalu jamaah aktif banget di Gunung Sempu, umur 65 tahun meninggal, ibu-ibu. Tapi meninggalnya Masya Allah bagus,
Nah, kita sama-sama nggak tahu. Maka kita betul-betul ingin menjaga semangat Ramadan sepanjang di sisa bulan yang 11. Oke. Maka kita berusaha sebisa mungkin. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini diperhatikan betul. Ini insya Allah kalau jenengan perhatikan jadi modal buat panjenengan. Insya Allah. Juga buat saya. Gitu. Doa ini doa yang banyak dilupakan kaum muslimin. Ingat-ingat, kalau kita punya problem apapun, kembalinya ke Allah, dan sebaik-baik kembali ke Allah dengan cara berdoa. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, kita itu orang mukmin insya Allah. Maka pastikan kita menggunakan senjata ini ketika ada problematika penurunan ini pun kita laporkan kepada Allah. Hadis ini mengandung 9 doa. Saya sebutkan nanti beberapa di antaranya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya juga Umar bin Khattab yang sahabat. Kalau bapaknya sahabat, anaknya sahabat, disebutnya radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya semoga mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi dengan tahu kita sudah sama-sama belajar bahwa Abdullah bin Umar itu orang yang sangat ingin meniru Rasulullah apa adanya gitu. Dan bener-bener pengen pas dengan Rasulullah. Dulu saya sampaikan apa? Dia jalan di sebuah tempat, kemudian dia menggerakkan kepalanya seperti ini. Ditanya sama sahabat, ngapain kamu kok menggerakkan kepala begitu? Kata dia apa? Dulu Rasulullah lewat jalan ini juga begini. Lah iya, dulu itu ada pohon sama ada dahan. Rasulullah menghindari. Kata dia, saya ingin seperti Rasulullah walaupun sudah tidak ada pohonnya. Bayangin, segitunya sahabat itu, segitunya ingin niru Nabi Muhammad SAW, sampai pun hal seperti itu diingat-ingat. Karena semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah in huwa ila wahyu yuha. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan, tidaklah Rasulullah berdiri dari majelisnya kecuali sudah membaca doa ini. Nah, ini keuntungan buat siapa? Orang yang bermajelis. Jadi doa ini itu dimukoyatkan. Mukoyat itu berarti diikat. Ibadah doa ini diikat dengan ibadah bermajelis. Maka nanti jenengan sebelum berdiri juga berdoa seperti itu. Ini permintaannya itu luar biasa dan bisa menjadi obat buat kita ketika melewati masa-masa futur, masa-masa kurang semangat di dalam ibadah. Karena ini terjadi di setiap kaum muslimin setelah lewat Ramadan. Doanya adalah, nanti saya share insya Allah ke Pak Sumarti untuk dihafalkan. Kecuali jangan sudah hafal, kalau jangan sudah hafal nanti pimpin yang lain. Ya, mereka doanya, Allahumma qsim lana min khosyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim lana min khosyatik. Ini yang minta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta kepadamu min khosyatik, rasa takut kepadamu. Siapa yang minta? Rasulullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, satu di antara dua nabi yang disebut sebagai Khalilur Rahman selain Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Berdoa begini, ya Allah, saya minta kepadamu rasa takut kepadamu. Bayangin, orang yang sudah dijamin surganya, orang yang kekeliruannya dimaafkan, semua kesalahannya terjaga, dimaafkan oleh Allah, semua hidupnya dituntun, semuanya ibadah, saja masih minta Allahumma qsim lana min khosyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Yang dengan rasa takut itu, ya Allah,
membuat saya terhalang untuk berbuat maksiat kepadamu. Sangat dipahami sampai di sini. Definisi ma'asi secara syariat, Bapak Ibu Sedoyo, itu lawannya dari takwa. Kalau takwa itu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka ma'asi itu mendekati larangan, menjauhi perintah, itu ma'asi. Jenengan disuruh sholat subuh berjamaah malah ora, disuruh sholat duha malah enggak, itu udah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita justru mendekati larangan Allah, bahkan melakukan, dan justru menjauhi perintahnya, itu namanya ma'asi. Maka dengan permintaan ini, ya Allah, saya minta rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu saya terhalangi dari bermaksiat kepadamu, walaupun dalam kondisi sendirian, apalagi kondisi rame. Berbuat maksiat terang-terangan itu lebih besar dosanya. Jadi kita sedang minta diberi rasa takut, yang dengan rasa takut itu jadi tercegah untuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Sedoyo, kita perhatikan ini. Orang ketika merasa badannya sakit, merasa, kata kuncinya merasa, dia merasa badannya sakit, maka dia akan berusaha mengobati dirinya, iya enggak? Apalagi kalau anak kita yang sakit demam, larilah kita ke puskesmas, iya enggak? Karena merasa ada yang bermasalah di tubuh. Apalagi kalau lukanya luka kelihatan, kita tergores, ini betadin gitu, kita kasih betadin, iya enggak? Sekarang pertanyaannya, ketika hati kita sakit, tahukah kita? Kadang-kadang kita nggak tahu, Bapak Ibu Sedoyo, bahwa ternyata orang yang nggak punya rasa takut kepada Allah di hatinya itu sedang berpenyakit, Bapak Ibu Sedoyo. Sebab apa? Karena ketika kita nggak punya rasa takut kepada Allah, ini masalah besar, masalah besar. Rasa takut di dalam hatinya itulah yang membuat dia mampu meninggalkan pekerjaan yang dianggap secara syariat tidak bersesuaian. Bayangin Bapak Ibu Sedoyo, kalau nggak punya rasa takut nggak bisa. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan yang namanya al-ilmu wa al-khosyah. Kata Imam Ahmad, yang namanya ilmu itu adalah rasa takut. Tidak cukup kita hanya belajar seperti ini, menghafal hadis, menghafal Quran. Kalau itu tidak menghasilkan rasa takut, belumlah ilmu. Tapi jangan salah dipelintir lagi. Nek ngono, ini orang liberal ini. Nek ngono, nek aku wis wedi, rasa kudu sinau ora apa-apa toh. Itu keliru. Itu keliru nggih. Karena timbul rasa takut itu karena ada pengetahuan. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah ulama, yaitu orang-orang yang mau belajar. Tetapi sekali lagi, belajar tok nggak cukup, kemaba tok nggak cukup, Pak. Kalau tidak menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah, maka bukanlah ilmu. Maka sekali lagi, ilmu itu yang mengantarkan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rasa takut itu kita jadi nggak bermaksiat kepada Allah, baik dalam kondisi ramai maupun dalam kondisi sendiri. Ini penting sekali, ini masalah ihsan, Bapak Ibu Sedoyo. Maka Rasulullah, manusia terbaik termulia pun tidaklah dia berdiri dari majelisnya seperti ini kecuali sudah berdoa, Allahumma qsim lana min khosyati ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Permintaan pertama, kira-kira dengan permintaan pertama itu, jenengan kebayang nggak kalau itu bisa mendriver kita untuk lebih rajin, ya nggak? Jenengan bangun malam karena jenengan tidak takut kepada Allah, maka jenengan akan berdiri sholat malam, walaupun mungkin hanya 1 rakaat, 3 rakaat. Karena Pak, takut. Allah perintahkan kok, Allah suruh kok kita suruh sholat malam, masa iya kita bangun nggak sholat malam? Gini bagi. Karena perasaan takut. Jenengan sendirian pakai gadget, ada gambar-gambar jelek lewat tuh. Karena jenengan punya rasa takut kepada Allah, nggak berani ngeklik, jenengan segera geser ke yang lain. Gini bagi.
karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini siapa yang minta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau saja minta, masa iya kita nggak minta? Memang kita siapa? Hebat sekalikah kita sehingga kita nggak minta rasa takut kepada Allah? Sesungguhnya orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, hatinya sedang berpenyakit yang harus segera diobati. Ini banyak saya mintakan di bulan setelah Ramadan, karena saya nggak mau berulang kembali. Bulan Ramadan, bayangin, kita tuh semangatnya nek sawal saya tak puasa sunnah, nek perlu Daud karena merasakan enaknya puasa bulan Ramadan. Gini apa gini? Kita punya semangat, nek lewat puasa saya tetap kamu puasa. Begitu masuk sawal, panganan yang diweoke nyawal weora, yuk bayangin. Kadang-kadang sebagian kita nyawal saja sudah akhir. Aduh, kok isi nyawal yang ya kurang sedino iki pas tok. Bayangin. Maka sekali lagi kita berdoa, Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Yang kedua, ini masih dalam satu hadis. Wa min ta'atik ma tubalighuna bihi jannatak. Kata Rasulullah, tidaklah Rasulullah berdiri dari duduk di majelis seperti ini kecuali sudah berdoa, ya Allah berikan kepadaku ketaatan. Bayangin, minta apa? Minta taat, bayangin. Yang dengan ketaatan itu engkau mudahkan aku masuk surgamu. Kita berdoa kepada Allah minta surga, ya enggak? Rasulullah berdoa minta syarat ke surganya itu diminta. Sebagaimana saya sampaikan di dalam surah Al-Kahfi ayat 10 ayat terakhir, ini kan berulang kali saya sampaikan. Faman kana yarju liqa arabi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sebuah syarat masuk surga diantaranya adalah amal soleh, berarti ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta taat, Bapak Ibu sedaya. Ini penting. Setelah lewat Ramadan, kadang-kadang kita mau sholat malam tuh koyo sing gandul ini loh. Abotnya luar biasa. Mau sedekah abotnya pol-polan. Mau berbuat yang baik tuh abot banget. Maka kita minta, ya Allah, tolong dong beri rasa taat, beri taat kepada saya. Mudah sholat 5 waktu di masjid, mudah zikir pagi, zikir petang, mudah ibadah. Karena Pak minta taat, Bapak Ibu sedaya. Jadi kita tuh minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang taat, jangan jadi orang yang males. Ini penting. Siapa yang minta? Khalilur Rahman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih minta seperti itu. Bayangin, dahsyat gitu doanya tuh, dahsyat. Yang ketiga, ini masih dalam satu hadis, yaitu Rasulullah minta wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaiba dunya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau keyakinan di dalam hati, yang dengan keyakinan itu saya mudah menghadapi musibah-musibah dunia. Kadang-kadang yang menjadikan kita tidak taat, Abdullah, kadang-kadang yang membuat kita tidak taat kepada Allah itu musibah-musibah. Jenengan mendapat musibah dunia, kesibukan yang nggak pol-pol itu juga musibah, Bapak Ibu sedaya. Di antara musibah yang diberikan kepada orang-orang, mohon maaf, orang-orang non muslim adalah kesibukan dunia yang nggak habis-habis. Di antara bentuk siksanya Allah kepada orang-orang itu adalah kesibukan. Dapat banyak tapi sibuknya luar biasa. Siapa yang menikmati itu? Menikmati vilanya siapa? Ini anak ini menikmati villa tiap hari, yang orang harus bayar mahal untuk menikmati villa itu. Dia tiap hari di situ, bayangin. Karena Pak, soal keyakinan. Dulu sekolahnya rapatio pinter jane. Tapi Masya Allah, dia pengurus rohis. Jadi memang yo beruntung itu memang sudah dibentuk sekian lama. Jangan jangan anggap enteng, Pak. Rajin sholat duha, rajin sholat itu jangan kemudian jangan anggap itu sesuatu yang enteng.
nanti akan memberikan keberuntungan. Kenapa? Wal akibatulil mutakin, selalu akhir yang baik bagi orang-orang bertakwa. Yang satunya sibuk macam-macam luar biasa, justru nggak dapat apa-apa. Gini apa nggih? Ini, nggih. Jadi kadang-kadang kesibukan luar biasa menjadikan kita punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu sedaya, kita itu minta yakin kepada Allah supaya kalau ada musibah yang sifatnya duniawi, kita tuh yakin betul itu yang terbaik. Ingat Bapak Ibu sedaya, kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ini kalimat yang indah sekali. Beliau mengatakan, tidak peduli saya besok bangun pagi dalam kondisi yang saya sukai atau yang saya benci. Kenapa? Karena saya nggak tahu yang baik buat saya itu yang saya sukai atau yang saya benci. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Anak-anak suaranya nggak usah didengerin, nggak apa-apa. Anak-anak itu harus bersuara. Jadi kan kalau ngaji bareng anak-anak jangan komplain kalau berisik. Mereka memang begitu. Bahagianya dengan begitu. Kita konsentrasi aja. Mereka generasi penerus kita yang akan meramaikan masjid ini. Yang penting jenengan konsentrasi, jangan ikut-ikutan rame jenengan itu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan apa? Saya nggak peduli bangun pagi besok dalam kondisi yang saya suka atau yang saya benci. Contoh, jenengan bangun pagi pegel-pegel awake, lara penak niku. Tapi kata Umar bin Khattab, saya nggak peduli itu, karena saya nggak tahu yang baik buat saya itu yang saya benci atau yang saya sukai. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat ke 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu sedaya, sambil dimakan boleh ya. Jadi Allah berfirman, diperintahkan kital itu apa? Kital, perang. Wahwa kurhulakum, dan saya tahu kalian tuh nggak suka dengan yang begitu. Dikongkon sholat wengi tangi, entuk duit tokeh kon sedekah, niku lak mboten seneng kebanyakan. Wahwa kurhulakum aloto, yang begitu-begitu tuh saya tahu kalian tuh nggak suka. Tapi kemudian apa? Wa asa antakhrahu syai'a, kadang-kadang yang kalian nggak suka itu wahwa khairul lakum, itu baik untuk panjenengan. Kadang-kadang yang jenengan cinta banget itu jelek untuk jenengan. Contoh, kadang-kadang orang diberi sakit itu jadi baik buat dia, karena dengan sakitnya dia jadi ya Allah, jadi dekat sama Allah tuh, minta sembuh ya Allah, berani bangun malam. Kadang-kadang dengan longgar, pagi-pagi longgar, duitnya banyak. Hari ini kemana ya Bu? Parang titis, ini, awas dure keliwat, asare keliwat sore. Kekayaannya, longgarnya itu yang dia suka itu justru keburukan buat dia. Subhanallah. Ada orang bertambah kaya tapi bertambah miskin. Banyak gak seperti itu? Karena begitu tambah kaya dia rencananya jadi banyak. Yang dulunya cukup Avanza, begitu kaya teman saya ini barusan beli Toyota Zenith 660 juta, berapa? 611 juta. Itu ke berapa? 611 juta. Duitmu oke yo? Enggak sih sebenarnya, kyo tak pepet-pepet ke. Lah tambah suki tambah miskin itu namanya. Wis ngono go modifikasinya 100 juta. Subhanallah. Beli pelek yang lihat orang lain tuh pelek. Piro rego pelekmu? 40 yuto. La ilaha illallah. Nggo bangun iki entuk piro iki? Rampung. Subhanallah. Nggih. Audione piro audione? Bar masang entek 47 yuto. La ilaha illallah. Sing diruwoke opo? Nek munggo kowe murotal cukup ngono kuwi. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini Bapak Ibu sedaya. Kadang-kadang yang kita anggap baik, antuhibbus syai'a wa huwa syarrul lakum, itu buruk buatmu kadang-kadang.
Maka kita yang kalau lagi dapat ujian tadi apa mintanya? Wa minal yaqin matuhawinu bihi alaina masaiba dunya. Ya Allah, saya minta yakin kepadamu, yakin kepada nabimu, yakin kepada agamamu, yang dengan keyakinan itu kalau kita menghadapi soal-soal dunia itu jadi enteng. Saged dipahami. Bayangin Bapak Ibu sedaya. Kadang-kadang antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kita tuh punya sesuatu malah sempit. Nggih apa nggih? Dulu dengan penghasilan 10 juta cukup dengan sesuatu, begitu tambah 100 juta tukune iki sing larang-larang niku lho. Akhirnya duitnya ora cukup, boro-boro mbok nyumbang yang Ziadur Rahman. Diberitahu aja ora urusan, di-share enggak transfer. Subhanallah. Subhanallah. Maka sekali lagi kita minta wa minal yakin matuhawinu bihi alaina masaiba dunya. Itu permintaan ketiga. Ini masih dalam satu hadis. Jenengan punya HP baru. Kemudian jenengan HP-nya dipegang anaknya dengan jatuh pecah. Orang yang sudah minta beginian, dia akan mengatakan ya memang sudah takdirnya. Sudah, mungkin akan diganti dengan lebih baik. Tenteram hatinya. Pernah saya melihat orang mobilnya bagus pakai kiles itu, kemudian ketika dia mau dipegang anaknya masuk ke selokan yang ada besi-besinya itu loh. Suara karu-karuan. Pupuk itu anakmu itu anak setan. Subhanallah. Bayangin. Karena nggak yakin bahwa memang udah takdirnya begituan. Kalau kita minta begini, jenengan tentram hatinya. Permintaan yang keempat, ini penting terkait dengan soal husnul khotimah. Allahumma matikna bi asma'ina wa absorina wa quwatina ma ahyaitana. Jenengan kalau nggak hafal sekarang nanti saya share ke Pak Sumardi, jangan khawatir. Okay. Ya Allah, tetapkan kepadaku pendengaran saya, penglihatan saya, kekuatan badan saya, ma'ahyaitana, sepanjang saya masih hidup. Bapak Ibu sedaya, ini permintaan yang penting banget. Jenengan saged tidak duduk seperti ini karena kuat, karena sehat, karena bisa mendengar. Kalau enggak gimana? Gini apa nggih? Dan jenengan minta ini ma'ahyaitana, sepanjang masih hidup. Ini kisah nyata di Gunung Sempu, orang meninggal dalam kondisi seperti ini. Jangan perhatikan ini. Ini jamaah aktif. Jamaah aktif ibunya, anaknya aktif banget pengurusnya, namanya Mas Gunawan. Dia cerita ke saya, Ustadz, ibu saya barusan sedo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati ibunya. Dia bilang, jam 3 sore dingin kakinya. Kan begitu proses meninggal biasanya. Dingin kakinya, diselimuti, selimutnya dipegang udah kayak es, tapi segini aja. Mulai sampai maghrib sampai ke pinggang, dipandulah sholat maghrib. Masih sholat, dipandu oleh anaknya, diwudukan, kemudian dipandu sholat. Masih mendengar sempurna, masih melihat sempurna, masih punya kekuatan badan. Dibilang, ibu butuh nopo? Tak saya jawab, ibu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sempurna ucapannya. Bayangin. Sampai datang waktu Isya sudah segini dinginnya. Kemudian dipandu lagi la ilaha illallah, bu, la ilaha illallah, sempurna. Tiba-tiba dia melihat ke bawah setelah sholat Isya. Ini kisah nyata ini. Dia melihat ke atas, senyum. Melihat ke bawah, gitu. Ditanya sama anaknya Mas Gunawan ini. Saya udah minta izin ini ke orangnya untuk saya ceritakan. Mas, ibu, kok jenengan kalau melihat ke bawah, tengandap, kok jenengan seseniku pripun? Ada yang nindih saya jelek, wajahnya jelek buruk, nindih saya, ngajakin saya nggak mengucapkan la ilaha illallah. Jenengan ingat, ketika sakaratul maut kita akan didatangi begitu. Jangan lagi kok kita Imam Ahmad saja begitu. Ketika sakaratul maut didatangi gangguan terakhir supaya jenengan berpaling dari agama ini. Subhanallah. Kok jenengan senyum kalau melihat ke atas? Saya diperlihatkan wajah bapak saya, mungkin supaya dikenali dengan baju yang bagus, yang bahagia. Bapaknya udah meninggal duluan, nggak berselang lama, maka saya senyum. Bayangin. Kemudian sampai ke atas jam 12 malam itu sampai ke sini dinginnya. Itu masih bisa berkomunikasi, dia udah menitikan air mata, masih bisa keluar air mata. Ibu sanjang la ilaha illallah, kasih sakit ucapan la ilaha illallah selama 1 jam terakhir dipandu, ucapannya hanya la ilaha illallah. Jam 1 lalu meninggal. Bayangin Bapak Ibu sedaya, betapa pentingnya doa ini tadi. Allahumma matikna, ya Allah tetapkan kepadaku bi asma'ina wa absorina wa quwatina ma ahyaitana. Pendengaran saya, penglihatan saya, kekuatan saya bicara.
Akhirnya sepanjang saya masih hidup, agar ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah tahawal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah tahawal jannah, janji Rasulullah. Bayangin Bapak Ibu sedaya, siapa yang minta ini? Rasulullah Khalilur Rahman. Tidaklah dia berdiri dari tempat duduknya ketika bermajelis, termasuk majelis sholat Jumat diantaranya, kecuali sudah berdoa seperti ini. Bayangin Bapak Ibu sedaya. Nah, nanti redaksinya saya share ke Pak Sumardi, masih dilanjutkan sampai sekitar 8 atau 9 permintaan. Tentu saja kalau dibahas pagi ini semua nggak selesai. Saya masuk ke materi berikutnya. Saya sebenarnya di sini tuh pengen banget menyampaikan banyak hal, karena sebulan sekali masalahnya gitu. Yang berikutnya, kita bicara tentang kitabus sholat dulu. Di antara kitabus sholat adalah sebagaimana saya sampaikan di bulan Ramadan, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholat seseorang, tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Berarti ini orang baca Al-Fatihah berarti mboten sah. Udah saya sampaikan belum ini dulu? Sudah belum ya Pak Ramadan? Lupa ya. Hadisnya 2. Yang kedua, man sholat sholatan lam yaqra fiha bi umil kitab fahuwa hidaj, kata Rasulullah. Barang siapa sholat tidak membaca umil kitab, tidak membaca Al-Fatihah, fahuwa hidaj, maka sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Salasan diucapkan 3 kali, werutama, enggak sempurna, kata Rasulullah. Para ulama menyebut maksud lam yaqra itu apa? Maksud tidak membaca itu apa? 2 pengertiannya ternyata. Yang pertama, bener-bener ramoco Al-Fatihah, berarti pasti nggak sah. Yang kedua, baca Al-Fatihah tapi keliru bacaannya. Bapak Ibu sedaya, ini yang saya sampaikan pagi ini. Tolong ini diperhatikan, karena di sini dekat dengan guru-guru tahsin. Jenengan Al-Fatihah itu harus ditahsin, karena ini rukun dari sholat kita. Para ulama menyebut dikatakan tidak membaca ketika keliru bacaannya. Keliru ada 2, keliru yang dimaafkan dan keliru yang nggak dimaafkan. Namanya lahan jali. Kalau jenengan melakukan lahan jali ini berpotensi tidak sah sholatnya. Apa lahan jali? Di antaranya adalah ini yang sering terjadi di masyarakat. Jenengan perhatikan betul ini, karena ini rukun ini. Di masjid lain sudah saya bahas ini, dan menjadi bahasan yang menarik. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk tahsinnya dengan Pak Sumardi dan Bu Sumardi dan teman-teman di sini. Bagaimana roh itu nggak boleh tikror lebih dari 1 kali sebenarnya. Nir kan gitu aturannya. Kadang-kadang kita nir karena pengen fasih. Saya tidak akan bahas tahsinnya, karena ini tugas panjenengan nanti Pak Sumardi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang sering salah di sini menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Pernah dengar seperti itu Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah? Ar-Rahman Ar-Rahim pakai hak kecil. Kalau diganti menjadi Ar-Rahman, pengasih penyayang, penyayangnya berubah menjadi yang menurunkan hujan rintik-rintik. Yang menurunkan hujan rintik-rintik jauh nggak itu artinya? Jauh banget. Ini lahan jali, lahan besar, Bapak Ibu sedaya. Saya dulu nggak bahas ini, saya pikir orang udah pada paham. Dulu pikiran saya nggak sejauh itu. Saya pikir orang juga udah berapa ngerti yang seperti ini gitu. Sekarang Ar-Rahim artinya apa? Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim pakai ha, Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahim pakai kho, apa artinya? Yang indah suaranya. Jauh nggak itu artinya? Jauh banget. Paling kalau jenengan ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang dikatakan apa namanya fasih banget tuh, rohim gitu. Padahal itu keliru. Bayangin, yang seperti ini penting nggak dipelajari? Penting banget.
Kalau jenengan sholat munfarid sendirian, makanya saya sarankan, kalau jenengan belum pinter bahasa Al-Fatihah, mending jenengan makmum saja. Kalau imam salah tuh, imam salah, jenengan jadi makmum, jenengan masih kepake sholatnya. Imam tanggung jawab sendiri, walaupun imam salah. Tapi kalau jenengan salah, keliru sendirian, sholatnya berpotensi tidak sah. Mengerikan kan? Makanya saya sering katakan, nek urung patio pinter moco Al-Fatihah, mending sholat di masjid, aman, mesti ketompo. Ini motivasi buat panjenengan semua ini. Okay. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya apa? Alhamdu pakai hak kecil. Segala puji lillah, milik Allah, Rabb al-alamin, semesta alam. Sekarang kalau bacanya keliru, alhamdu pakai hak, artinya apa? Segala kehancuran, segala kematian lillah, milik Allah. Na'udzubillah. Jauh banget nih. Jauh banget artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai hamzah, bukan alamin. Kalau alamin alam semesta, kalau alamin pakai hamzah artinya apa? Yang penyakitan artinya. Yang berpenyakit. Segala kehancuran milik Allah, Rob yang berpenyakit. Jauh nggak artinya? Jauh sekali Bapak Ibu Sedoyo. Maka sekali lagi tolong ditahsin di sini. Setiap panjenengan yang merasa belum baik bacaan Al-Fatihahnya, datang ke yang bisa. Saya sudah benar belum nih? Diverifikasi. Supados jenengan kalau sholat munfarid dewean tentrem. Nggih. Penting no penting nggih? Penting. Sekarang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki, dua-duanya boleh. Sekarang itu artinya apa? Yang menguasai hari akhir. Sekarang kalau jenengan pakai ya mutakalim, Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin, tapi Maliki Yaumiddin tambah satu harokat, pakai ya mutakalim. Ki jadinya apa? Hari akhirat milik saya. Beda nggak? Kalau Maliki Yaumiddin artinya apa tadi? Yang menguasai hari akhir. Kalau jenengan salah baca dengan tambah satu harokat saja, menjadi hari akhir milik saya. Jauh apa jauh nih? Jauh. Itu kalau jenengan lanjutkan sampai selesai, masih banyak kekeliruan. Khususnya di bagian ini nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada tasdid ya-nya. Hukumnya apa? Sifatnya nabroh. Nabroh tuh ditekan. Nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka double ya, itu artinya hanya kepada engkau saya menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkau nasta'inu saya minta tolong. Sekarang kalau bacanya tanpa nabroh, nggak ditekan. Iya, karena artinya apa? Kepada sinar mataharimu ya Allah saya menyembah, dan kepada sinar mataharimu saya memohon pertolongan. Jauh nggak itu? Jauh banget, masalah tauhid itu. Maka sekali lagi pesan saya pagi ini, mudah-mudahan hal ini segera jenengan perbaiki. Apalagi di sini Jihadul Rahman punya TPQ. Jangan sampai punya TPQ jamaahnya baca Al-Fatihah keliru. Ini rentetannya panjang banget sebenarnya. Di beberapa masjid saya 3 kali pertemuan khusus membahas tentang masalah Al-Fatihah ini. Sampai persoalan bagaimana jikalau imamnya keliru, bagaimana jikalau kelirunya keliru besar. Itu ada pembahasan fikihnya. Kapan kita harus mufarokoh, berpisah dari imam walaupun di belakangnya. Itu ada aturannya. Ada aturan fikihnya. Jam berapa Pak sekarang Pak? 7.47, 10 menit lagi. Nah ini Bapak Ibu Sedoyo, tolong hal-hal seperti ini diperhatikan. Kita hari ini sudah belajar tentang obat malas kita, yaitu doa. Nanti doanya saya share insya Allah. Kemudian yang ketiga, jadi ini 1 kali pertemuan dapat 3 ilmu insya Allah. Sekali lagi untuk Al-Fatihahnya nanti diperdalam dengan Pak Sumarti, Bu Sumarti. Jangan sampai ada keliru lagi. Nanti sirotol mustaqim jadi sirotol mustaqim pakai kaf. Kalau mustaqim artinya apa? Jalan yang lurus. Kalau mustaqim pakai kaf, jalan yang bertumpuk-tumpuk. Beda nggak? Beda banget. Beda banget. Kemudian, beda banget.
Kemudian yang terakhir saya mengambil dari tentang sholat juga, ini penting, yaitu soal takbiratul ihram. Karena ini rukun sholat yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Niat dimasukkan ke syarat oleh sebagian ulama, niat dimasukkan ke rukun oleh sebagian ulama. Saya mengambil yang niat sebagai syarat, karena ada sebelum sholat dimulai. Tapi di mazhab Syafi'i niat masuk ke rukun. Saya mengambil yang niat di luar rukun. Nah, rukun kedua adalah takbiratul ihram. Saya juga ingin menyebut ini sebagai bagian yang penting. Karena apa? Barusan belajar tentang tahsin al-fatihah sedikit. Tolong kalau takbiratul ihram juga lafadznya yang benar. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu Sedoyo terkait dengan keselamatan sholat kita. Sudah saya sampaikan soal al-fatihah dan soal takbiratul ihram. Contoh orang yang nggak tegak takbiratul ihramnya siapa? Orang datang imam sudah ruku, kita tergesa-gesa langsung Allahu Akbar, nggak sah itu sholatnya, subhanallah. Nah yang seperti ini mudah-mudahan diperhatikan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebelum nanti jenengan selesai dari majelis tadi minta tadi, kalau belum bisa bahasa Arabnya minta dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Minta rasa takut, ya Allah, yang dengan rasa takut itu saya jadi tidak bermaksiat kepadamu. Yang kedua, minta taat, ya Allah, yang dengan taat itu saya jadi mudah masuk surgamu. Yang ketiga, minta keyakinan kepadamu, ya Allah, kepada nabimu, ya Allah, kepada agama ini, ya Allah, yang dengan keyakinan itu saya jadi ringan menghadapi soal-soal dunia. Kemudian, ya Allah, tetapkan kepada saya pendengaran saya, penglihatan saya, kekuatan saya sepanjang saya masih hidup. Berarti kita akhir hayatnya masih bisa mendengar, melihat, mengucapkan la ilaha illallah. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Kita belajar sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan masih boleh, silakan.